Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang ingin membaca kisahnya, bisa kunjungi IG dan Facebook kami. Link kita sertakan dalam deskripsi. Dan bagi sahabat yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan like-nya demi kemajuan channel ini. Semua cerita berdasarkan kisah nyata narasumber. Semua nama tokoh dan tempat lokasi kejadian telah disamarkan demi kenyamanan bersama. Jika terdapat kesamaan nama tokoh dan tempat, bukan karena kesengajaan. Oke, supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kisah perjalanan misteri kali ini kita beri judul Lampor atau Keranda Melayang. Kisah ini dikirim oleh saudara Ahmad yang berasal dari Banyuwangi dan terjadi di sekitaran tahun 1997. Perkenalkan, nama saya Ahmad, asal Banyuwangi. Pengalaman ini terjadi saat saya kuliah di Jogja semester 4 di tahun 1997. Kejadian bermula pada saat saya dan teman-teman salah memilih tempat kos. Kami satu geng berencana mencari tempat kos yang murah, bersih, serta aman. Yang lebih penting lagi, kita semua bisa tinggal satu rumah dalam satu tempat kos. Setelah 1 minggu, saya dan Komeng, teman asal Magelang, muter-muter nyari tempat kos yang sesuai dengan kriteria kami. Akhirnya dapatlah tempat yang kita cari tersebut. Ada sebuah rumah yang lumayan megah dan bersih, dan terdapat di suatu perumahan yang tidak jauh dari Jalan Raya Kaliurang. Rumah tersebut tampak dari depan kelihatannya bersih, dan di pintunya ada tulisan dikontrakkan rumah 6 kamar tidur, hubungi pemilik, telepon sekian. Karena penasaran, akhirnya saya hubungi pemilik rumah tersebut. Dan kami janjian hari itu juga di depan rumah kontrakan itu, karena pemilik akan langsung datang membawa kuncinya. Setelah menunggu sekitar 40 menitan, datanglah seorang bapak-bapak yang memperkenalkan diri, namanya Bapak Sartono. Setelah berkenalan, kami mengutarakan niatnya untuk melihat dalam dari rumah tersebut karena kami tertarik untuk mengontrak rumah tersebut. Akhirnya dibukalah pintu rumah itu. Memang benar, rumah itu terdiri dari 6 kamar tidur yang posisinya sejajar ke belakang sejumlah 6 kamar. Jadi gambarannya adalah sebagai berikut. Rumah ini lebarnya sekitar 6 meteran dan bangunannya terbagi menjadi 2 bagian besar. Sisi barat los ke belakang yang rencananya akan difungsikan sebagai tempat parkir motor serta ruang tamu. Sedangkan di ujungnya terdapat 2 buah kamar mandi. Sedangkan di sisi timur terdapat 6 kamar yang rata-rata lebarnya sama, sekitar 3 meter kali 3 meter. Saya pikir lumayan lah, rumah bagus, bersih, dan kamarnya gede. Setelah ngobrol sebentar dengan Pak Sartono, akhirnya beliau membuka harga sewa sebesar 3.500.000. Wah, lumayan mahal di tahun tersebut ya. Wah, kok mahal Pak? Tanyaku. Boleh kurang dikit kok Mas, jawab Pak Sartono. Kira-kira boleh kurang dikit berapa Pak sewanya? Sebenarnya saya senang dan cocok dengan rumahnya, tapi ya itu Pak,
Harganya yang belum berani Pak, kataku. Ya gini aja Mas, kalau emang masih berminat monggo disewa aja, nggak apa-apa. Ntar biaya sewanya saya turunin jadi 3 juta per tahun Mas. Gimana, mau apa tidak? Jawab Pak Satono. Setelah berembuk dengan Komeng, akhirnya kami setuju untuk mengontrak rumah itu. Akhirnya sore itu setelah selesai melakukan pembayaran sewa kontrak selama 1 tahun, malam itu juga kita semua mulai memindahkan sebagian dari barang-barang kami. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan teman-teman satu geng kita, yaitu Komeng, Dato, Kusno, Sabto, dan saya sendirian. Total semua ada 5 orang yang bakal menghuni rumah kontrakan ini. Singkat cerita, sudah 1 minggu kita semua pindah dan tinggal bareng di rumah kontrakan ini tanpa ada gangguan atau kejadian yang aneh-aneh. Tibalah hari Kamis malam Jumat. Saya merasa agak heran dan penasaran dengan anjing peliharaan rumah tetangga depan. Semenjak jam 9 malam anjing itu menggonggong. Tapi kalau diamati, gonggongan anjing ini beda, nggak seperti biasanya. Kalau diperhatikan, suaranya kayak anjing yang posisinya lagi ketakutan. Ya, untuk sahabat semua yang memiliki hewan anjing mungkin tahu kok anjing ketakutan kayak apa ya. Dan yang agak heran, suasana malam itu serasa beda dengan malam-malam sebelumnya. Malam itu suasananya sangatlah sepi. Bahkan di ujung gang yang terdapat sebuah warung rokok. Malam itu warung itu sudah tutup, padahal biasanya warung tersebut buka sampai pukul 11 malam. Dan yang bikin suasananya semakin sepi lagi, tumben-tumbenan teman-teman waktu itu sudah pada tidur semua. Saya tengok ke kamar mereka masing-masing, ternyata mereka memang sudah pada terlelap tidur. Mungkin mereka pada kecapean kali ya, pikirku. Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Mau tidur juga tetap tidak bisa. Akhirnya kuputuskan membuat secangkir kopi dan merokok di depan rumah sambil menunggu ngantuk. Semakin larut semakin mencekam suasananya. Gonggongan anjingnya juga semakin aneh suaranya. Lama-lama udara semakin dingin, dan setelah melihat jam ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk dan tidur di dalam kamar. Belum lama saya rebahan, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kejauhan. Setelah diamati, suara itu semakin lama semakin mendekat. Tapi yang aneh, suara tersebut ternyata suara mirip orang lagi mengantar jenazah ke pemakaman. Terus terang saya agak heran. Masa jam 1 malam ada orang mau menguburkan jenazah, gumamku. Semakin mendekat semakin kencang suaranya dan banyak derap langkah kaki yang berjalan seperti tergesa-gesa. Setelah lewat, lama-kelamaan suara itu menghilang. Dengan menghilangnya suara rombongan itu, hilang pula juga suara gonggongan anjing tetangga depan rumah. Dan suasana berubah seperti semula. Tapi memang malam itu saya tidak mengintip keluar. Jadi saya pikir kejadian itu biasa terjadi di perumahan ini. Besoknya setelah pulang Jumatan, saya main ke warung rokok punya Pak Maman yang ada di ujung gang. Dan rencananya mau beli rokok sekalian mau nanya soal kejadian semalam. Assalamualaikum, beli rokok Pak. Mas Ahmad, mau beli rokok apa Mas? Jawab Pak Maman. Rokok Samsu Pak, jawabku. Oh iya Pak, saya mau nanya apaan Mas?
Tanya Pak Maman agak penasaran. Emang di daerah sini kalau makamin jenazah sampai larut malam ya Pak? Tanyaku. Maksudnya gimana Mas? Gini loh Pak, semalam pas saya nggak bisa tidur, saya dengar ada rombongan orang kayak mau memakamkan jenazah. Tapi emang sih Pak, sewaktu dengar suara tersebut, saya nggak ngintip keluar. Lah, jam berapa Mas? Perasaan nggak ada deh Mas. Iya Pak, kalau nggak salah sekitar jam 1-an tuh kok. Jam 1 malam gitu loh Pak. Setahu saya Mas, sejak kecil belum pernah ada pemakaman jenazah sampai larut malam kayak gitu, jawab Pak Maman. Oh gitu ya, ya udahlah Pak, saya pamit dulu karena saya mau masuk kuliah sore nih. Setelah berpamitan ke Pak Maman, saya langsung pulang dan siap-siap berangkat kuliah yang kebetulan waktu itu ada kuliah sore. Malam harinya sekitar pukul 8 malam teman-teman pada kumpul dan rencananya mau beli makan secara patungan. Biasalah anak kos, kalau makan kadang sering patungan. Hehehe. Pas nunggu makanan datang, tiba-tiba si Dato nanya, "Bro, lo semalam dengar suara geduh lewat depan rumah kagak? Kamar lo kan paling depan," tanya Dato. Emang lo denger juga Toto? Jawabku. Iya, gua semalam kebangun, rencananya mau ke kamar mandi buat kencing. Tapi belum beranjak, gua udah dengar suara orang rame lewat depan rumah. Asli, heran gua bro, masa malam-malam kok banyak suara orang jalan menuju ke arah masjid, terang Dato keheranan. Iya, gua semalam juga dengar, dan suara itu kayak orang ngantar jenazah bro, sebab suaranya itu orang jalan dan sambil membaca kalimat tahlil, persis kayak orang ngantar jenazah seperti di kampungku itu bro. Tapi anehnya, tadi pas habis Jumatan, gua nanya ke Pak Maman, itu loh pemilik warung rokok yang ada di ujung gang. Kata beliau nggak dengar, dan katanya sejak dulu daerah sini belum pernah ada pemakaman jenazah sampai selarut malam kayak gitu, apalagi sampai dini hari. Waduh, terus semalam itu apaan bro? Masa itu bukan orang bro? Tapi ini jelas banget suaranya, masa itu bukan orang? Nggak mungkin lah, sanggah Darto. Ya udahlah, buat santai aja, kataku. Gak begitu lama, akhirnya makan malam pesanan kami datang, dan kami semua makan sama-sama. Singkat cerita, waktu berlalu tanpa terasa sudah masuk ke hari Kamis lagi. Waktu itu jam 3 sore. Suara gonggongan anjing terdengar lagi seperti minggu kemarin. Waktu itu saya berpikir, masa ada kejadian lagi kayak minggu kemarin, pikirku. Waktu itu suasana kontrakan memang agak sepi, sebab si Komeng, Sabto, serta Kusno pulang kampung. Otomatis di kontrakan tinggal saya sama Darto yang ada. Tapi malam ini rencananya Darto mau buat tugas di rumah temennya, entah nginep atau tidak, tergantung selesai atau tidaknya tugas itu. Kalau selesai ya pulang, kalau enggak ya nginep di rumah temannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Karena belum ngantuk, iseng-iseng saya keluar kamar dan rencananya mau nengok ke kamar Darto. Sesampainya depan kamar Darto, ternyata kamar dia masih terkunci. Berarti kemungkinan Darto nginep di tempat temannya. Dari kamar Darto langsung ke kamar mandi dan rencananya mau langsung tidur. Pas habis rebahan sebentar, tiba-tiba terdengar suara gaduh kayak minggu kemarin. Lama-kelamaan suara itu semakin mendekat dan diiringi dengan suara lolongan anjing seperti minggu lalu.
Nggak begitu lama terdengar suara gaduh, dan setelah didengarkan dengan seksama, memang benar suara itu seperti suara yang terjadi di minggu kemarin dan benar-benar lewat di depan rumah. Tapi kali ini suara tersebut semakin ramai, seperti lebih banyak pengiringnya dibanding minggu lalu. Tapi malam itu saya cuek aja. Saya pikir hal itu seperti biasa. Waktu itu saya lupa kalau minggu lalu pernah tanya ke Pak Maman kalau di sini nggak pernah ada pemakaman jenazah sampai selarut malam kayak gitu, apalagi sampai dini hari. Seperti minggu lalu, begitu rombongan itu lewat, suasana kembali normal dan hening. Pagi harinya Dato pulang ke kontrakan dan langsung menuju ke kamarku. Bro, lo kan semalam di kontrakan sendirian, ada kejadian aneh apa kagak? Tanya Dato penasaran. Oh iya toh, semalam kejadian lagi kayak minggu lalu. Ada suara orang kayak rombongan jenazah itu loh. Wah, masa sih bro? Seru nih. Seru gundulmu, umpatku. Bro, coba lo ntar nanya lagi ke Pak Maman, pinta Dato. Oh iya, ntar gua klarifikasilah ke Pak Maman, kira-kira beliau dengar apa enggak kejadian semalam itu. Singkat cerita, siang itu sehabis sholat Jumat, saya langsung menuju ke warung Pak Maman yang rencananya mau beli rokok sekalian mau nanya perihal kejadian semalam. Mas Ahmad Samsu ya mas? Wah, Pak Maman udah hafal aja nih rokokku. Hehehe. Iya mas, ini rokok sambil memberikan sebungkus rokok kepadaku. Nuhun pak, niki atone. Setelah membayar dan menerima rokok itu langsung dibuka dan kubakar satu batang. Oh iya pak, saya mau nanya. Takon apa mas? Tanya Pak Maman agak keheranan. Semalam ada rombongan lagi loh pak, kayak kejadian minggu lalu. Rombongan apa mas? Itu loh pak, masa lupa sih? Malam Jumat kemarin kan ada rombongan jenazah, semalam ada lagi loh pak. Jawab terangku dengan agak penasaran. Mosok sih mas? Saya kok nggak tahu mas, jam berapa itu? Dan selama ini setahu saya nggak pernah ada loh mas. Iya pak, beneran. Tapi emang semalam saya nggak ngintip pak. Tapi suaranya semalam tuh lebih ramai dibanding yang minggu lalu. Waduh, jangan-jangan apaan pak? Wes mas, ntar gini aja, kalau ada waktu longgar saya akan ceritakan semuanya, terang Pak Maman. Oke pak, kalau ada waktu longgar kita ngobrol lagi masalah ini. Setelah itu saya langsung pulang ke kontrakan dan siap-siap berangkat ke kampus untuk kuliah sore. Setelah kejadian itu, waktu berjalan seperti biasa dan tidak terdapat gangguan atau kejadian yang aneh-aneh lagi. Untuk sementara sampai di sini dulu episode kali ini. Kita lanjut di episode yang kedua. Oke sahabat semua, sampai di sini dulu kisahnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.